Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebentar doang nih, oke? Dan seperti biasa akan ada banyak kuis, oke? Yang bisa jawab kuis dapat Rp50.000. Jawabnya di chat room aja ya, jangan di voice. Nanti jadi kacau balau kalau di voice. Jadi siap-siap pegang handphone, siap-siap untuk jawab kuis-kuisnya. Oke? Ntar daftar pemenang kuisnya, tolong panitia dimonitor siapa aja yang jadi pemenang kuis. Daftar pemenang kuisnya kirim ke Dela, sekretaris saya. Nanti Dela akan transfer uangnya langsung kepada para pemenang kuis. Oke? Ada 3 bab. Sebentar doang nih, kita bahas sebentar doang. Ada 3 bab yang akan kita sampaikan. Yang pertama, ini bab pertama, bab 1. Di dalam Islam, takdir itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah takdir mutlakon. Ini takdir yang nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita ikhtiarkan, nggak bisa kita upayakan. Mutlak, udah begitu aja. Namanya takdir mutlakon. Contohnya takdir mutlakon ini adalah orang tua kita. Kita nggak bisa berikhtiar untuk memilih orang tua kita, nggak bisa. Orang kita belum lahir, gimana kita mau milih siapa orang tua kita, benar nggak? Nah, siapa orang tua kita itu adalah takdir mutlakon. Udah terima aja begitu dah, benar nggak? Terima aja begitu dah, nggak bisa diikhtiarkan. Untuk takdir mutlakon, pahalanya itu 1, yaitu keredoan kita menerima takdir tersebut. Oke? Takdir yang kedua adalah takdir ikhtiari. Takdir yang harus diupayakan, diikhtiarkan, diusahakan. Nah, untuk takdir ikhtiari ini pahalanya 2. Yang pertama, pahala ikhtiarnya. Ikhtiarnya aja udah pahala nih. Dan yang kedua adalah pahala ketika kita redho menerima hasil apapun dari ikhtiar kita tersebut. Oke. Nah, itu sebabnya di bab 1 ini kita ingin mengatakan bahwa udahlah yang namanya hidup itu ya begitu, jalanin aja. Urip iku dilakoni. Bener gak? Setiap kali Allah menurunkan kesulitan, pada saat yang berbarengan, pada saat yang sama Allah menurunkan kemudahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, siap-siap, kuis, gocap. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, titik, gocap. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, titik. Pada saat kesulitan datang, pada saat itu kemudahan datang. Begitu, rumusnya begitu. Bang Muhammad merasakan betul sekarang ini. Pada saat kesulitan datang, pada saat itu kemudahan datang. Dan kita juga harus yakin, seyakin-yakinnya. Siap, kuis kedua. Kita juga harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa betapapun cobaan itu, musibah itu datang menimpa kita, nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, siap-siap kedua. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma, titik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, titik. Benar. Yang penting mah usaha. Bener gak? Mesti ikhtiar terus, jangan pernah nyerah. Karena di ikhtiar itu ada pahalanya banyak. Siap-siap, kuis ketiga. Oke? Siap-siap, kuis 3. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah untuk ikhtiar. Nyari air, lari 7 kali dari Safa ke Marwah. Bolak-balik ya. Nggak pernah nyerah. Oke, siapa nama ibu tersebut? Walaupun pada akhirnya yang mendapatkan air bukan beliau, yang dapetin air anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, benar gak? Dan ketemunya bukan di Safa Marwah, ketemunya beberapa ratus meter dari Safa Marwah tuh air, benar gak? Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Di upaya itu, di ikhtiar itu, di lari-lari Safa Marwah itu, di usaha keras yang tidak pernah menyerah itulah min sa'airillah. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Oke? So, jadi kita harus terus jalani hidup ini dengan semangat, terus tebar berkah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siap-siap kuis berikutnya.
Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul titik 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 wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul titik titik titik. Gocap kalau bisa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul titik 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 wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa titik titik titik. Gocap. Bisa jadi sesuatu itu dalam hidup, namanya juga hidup, benar nggak? Bisa jadi dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi kita nggak tahu bahwa yang nggak enak itu ternyata baik buat kita. Bisa jadi juga sesuatu yang kita sangat cintai, sangat kita sukai. Tapi ternyata apa yang kita sukai itu tidak baik buat kita, benar nggak? Iya nggak? Iya nggak? Udah dah, namanya hidup jalanin aja lah. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke? Bab 1 selesai. Bab 2. Kita sebentar doang nih, bab 2. Bab 2, oke? Di dalam takdir ikhtiari itu, ada 3 hal yang menjadi rahasianya Allah. Yang pertama, ajal. Kita yang nggak tahu ajal kapan datangnya, nggak tahu dia mau datang di mana, nggak tahu, kita nggak ngerti dah ajal. Benar nggak? Yang kedua, rezeki. Rezeki kita juga nggak tahu. Nah, coba sekarang dah yang jadi pegawai Bank Muamalat siapa yang waktu SD udah cita-cita mau kerja di Bank Muamalat, bener gak? Nggak ada kan? Bener kan? Ngerti? Kita nggak tahu, men. Rezeki kita nggak tahu. Kapan rezeki di mana kita nggak ngerti. Tapi rezeki dan ajal tahu persis kita di mana, tahu persis kapan mesti datangnya, tahu persis datangnya mesti berapa, bener gak? Ini. Dan yang ketiga rahasia Allah itu adalah titik. Gocap kalau bisa. Jolah, gocap. Oke. Dan yang ketiga adalah titik. Siapa coba di sini yang pasangan suami istrinya sejak SD udah naksir mau kawin sama dia? Enggak ada. Oke. So, jadi bab 2 nih, bab 2. Karena ini adalah takdir ikhtiari yang harus kita ikhtiarkan, maka dalam ikhtiar kita itu kita harus mencari keberkahan. Nah, ini penting. Cari keberkahan. Siap-siap, kuis berikutnya. Itu sebabnya kita diajarkan, waktu kecil-kecil, waktu SD diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal. Siap-siap ya, gocap ya. Allahumma barik lana fima titik. Gocap. Allahumma barik lana fima titik. Gocap. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Engkau berikan pada kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini maknanya 2, men. Makna yang pertama, kita nyari rezeki itu pada hakikatnya kita nyari keberkahannya. Pernah gak sih dapat duit 10 juta, terus habis nggak karu-karuan gitu aja, kita nggak ngerti duitnya buat apa, udah nggak ngerti. Nggak ada rasa manfaatnya, 10 jutanya habis gitu aja. Tapi pernah gak sih kita pernah punya 10 juta juga dapatnya, tapi rasanya tuh hati tuh senang banget. 2 juta kita kasih buat bantu anak yatim, 2 juta kita kasih ada orang lagi butuh untuk berobat. Kita bagi-bagi, bener, kita ajak beberapa keluarga untuk makan di restoran enak, bener. Uangnya 10 juta juga, tapi ada 10 juta yang nggak berkah. Yang keluar gitu aja, udah nggak ada bekasnya. Tapi ada 10 juta yang memberikan kebahagiaan pada kita dan kebahagiaan pada orang-orang lain. Nah, ini namanya berkah. Makanya doanya tuh Allahumma barik lana fima titik wa qina azabannar. Ya, wa qina azabannar ini artinya, ya Allah, kita cuma mau cari yang halal-halal doang. Kita nggak mau cari yang haram-haram. Bener ya? Itu sebabnya Rasulullah SAW juga mengatakan, gocap lagi, oke? Gocap lagi. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum titik. Gocap. Khairun nas anfa'uhum titik. Gocap. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada manusia lain. Bener gak? Ngapain kita kayak sendirian? Ngapain? Coba deh, pikirin coba, ngapain kayak sendirian? Enaknya di mana jadi orang kayak sendirian? Enak gak? Kagak enak, men. Ngobrol sama orang juga gak nyambung. Bener gak? Ngapain jadi orang pinter sendirian? Gak enak. Jadi orang pinter sendirian gak enak. Gak asik. Ngapain jadi orang baik sendirian? Mau masuk surga sendirian? Gak asik, men. Gak enak. Surga luas. Kalau cuma sendirian mah kita sepi. Bener gak? Gak bisa ngobrol-ngobrol. Bener gak?
Nggak enak. Yang enak itu bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah ini yang Nggak disebutkan oleh ada, Rasulullah cuman SAW itu, ditakut-takutin aja. sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Keberkahan ini yang kita cari. Allahumma barik lana, wahai Allah berkahilah fi ma razaqtana, semua rezeki-rezeki yang Engkau berikan pada kita, pada kami. Ini bab 2. Cari keberkahan dalam hidup itu, cari keberkahan. Kalau rezeki mah udah sononya udah tenang aja lah kalau soal rezeki dah, benar enggak? Yang kita itu cari keberkahannya. Bagaimana rezeki yang kita terima itu bisa berkah. Berkah itu artinya apa? Bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain. Bab 2 selesai. Bab 3 terakhir. Ketika kita melangkah terus menebar keberkahan, nah ini penting. Kita harus paham bahwa halo. Bang Adi, suaranya masih terdengar, namun untuk tampilan di kameranya kondisinya off, mungkin bisa dinyalakan kembali. Oh, oke. Coba ya, dulu. sudah terlihat. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Bab 3. Ini berarti panitia sebetulnya udah batasin gue ini waktunya nih, langsung digituin, bener gak? Bab 3, satu lagi, tanggung. Habis itu selesai gue. Tenang, bentar. Bab 3. Kita juga harus paham, dalam upaya kita mencari ikhtiar, mencari rezeki, mencari keberkahan, menebar berkah itu, kita bukan ujuk-ujuk kalau kita sukses, jadi direktur utama, jadi direktur, jadi komisaris, jadi orang kaya, jadi whatever dah, bener gak? Itu bukan karena kitanya, men. Bukan, men. Tapi karena Allah menggerakkan makhluk-makhluknya, nolongin kita. Bener gak? Ini Allah yang atur, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau kita nabi, kita rasul, ada masalah, doa dikit, mukjizat turun. Bener gak? Siap, kuis. Ingat kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dikejar oleh titik, depannya Laut Merah, belakangnya titik. Bener gak? Nabi Musa doa, Laut Merah buka, jalan Nabi Musa lewat. Si titik ngikutin, doain lagi. Laut Merah ketutup, mati dah, bener gak? Oke. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh raja titik. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh raja titik, doa. Ditolongin sama Allah, mukjizat turun, api berasa dingin di badan, bener gak? Nah, itu Nabi, men. Kita bukan Nabi, kita orang biasa. Caranya Allah nolongin kita adalah dengan cara menggerakkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk nolongin kita. Itu sebabnya kita harus, Rasulullah SAW bersabda, siap. Gocap. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada titik. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada titik. Jadi kita harus terima kasih, men. Terima kasih Bang Muhammad, terima kasih Baitul Muamalat yang bantuin ada beasiswa Cikal, bantuin sekolah SMK, SMA segala macam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Direktur, direksi yang udah memfasilitasi. Terima kasih ibu-ibu yang telah merelakan suami-suaminya untuk berjuang di jalan Allah ini, untuk berjuang menegakkan ekonomi syariah melalui bank muamalat. Sangkain gampang ngelola bank muamalat. Enggak. Nah itu keredoan keluarga, keredoan ibu-ibu, anak semuanya untuk merelakan para suaminya berjuang mengatasi masalah yang tidak gampang. Itu luar biasa. Benar ya? Itu semua kita harus terima kasih. Terima kasih ini adalah wujud dari syukur kita kepada Allah. Akhirul kalam, mari sama-sama kita akhiri dengan baca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, meringankan beban, memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberkahi perjuangan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam dan kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.